nama PT-nya, Mas. Nama PT-nya. Baik, Pak. PT Abditama, PT Raja Galuh, PT Alumni, terus. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Alumni Bandung. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Masuk pidato pustaka, ya, yang masih terkait dengan gubernur, dan bagaimana beserta pustaka antara baris ke-1 dan baris ke-2 itu satu spasi. Baik, Pak. Yang baru berikutnya kedua, kalau berikutnya baru satu. Jadi untuk yang masih dalam satu buku itu spasinya satu. Baik, Pak. Ya, kalau sudah berbeda apa yang dibaca menjadi dua. Untuk yang saudara sendiri. Baik, Pak. Baik, sebetulnya apa yang jadi masalah sebetulnya tidak begitu ini. Apa yang jadi problem di proposal? Jadi, Pak, yang menjadi masalah dalam proposal skripsi saya itu yaitu ledakan bom. Sebenarnya ledakan bomnya ini bukan langsung menuju ke Dubes RI-nya, Pak, tapi terkena dampak dari serangan yang dilakukan oleh negara Arab Saudi, Pak, untuk melakukan invasi terhadap oposisi, Pak, di negara Yaman. Kronologisnya gimana? Karena di sini saya tidak melihat. Apakah bom itu diluncurkan oleh Yaman? Kronologis. Tidak mengenai sasaran, hanya mengenai duta besar oleh Indonesia, atau memang Arab Saudi tidak melakukan tindakan apa untuk melindungi duta besar Arab Saudi, Indonesia di Arab Saudi. Jadi ini di Yaman ya? Di Yaman, Pak. Di Yaman kan? Di Yaman. Yang menyerang itu Arab Saudi. Ya, Pak. Jadi yang nyerang itu negara Arab Saudi itu punya koalisi negara Arab, Pak. Iya, ini duta besar Indonesia di Yaman kan? Iya, di Yaman. Ada perang sekarang, namanya itu Suku Houthi. Nah. Suku Houthi itu memang berperang dengan pemerintah Arab Saudi. Dan di situ terjadi perang sampai sekarang juga memang. Pemberontak Houthi itu memang sudah menguasai pemerintahan di Yaman. Nah, sekarang yang jadi persoalan ini berita Indonesia di Yaman kan? Iya, Pak. Di Yaman. Di Yaman. Terkena serangannya Arab Saudi. Terkena serangan udara Arab Saudi. Terus ada nota protesnya di sini. Ada, Pak. Mana? Nota protes secara legal nggak ada, Pak. Tapi Indonesia melalui Kemenlu pada saat itu minta pertanggungjawaban, Pak. Di sini kronologisnya Anda terputus belum memberikan apa yang saya sampaikan itu. Siapa juru bicara pemerintah Indonesia-nya atau Kementerian Luar Negeri Indonesia yang akan protes itu siapa? Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pak, pada saat itu, Pak. Di gambar sedikit siapa? Tengku Mas Haisam, kan juru bicaranya kan itu. Kalau yang sekarang ya. Itu kan pernyataan resmi berarti. Saya lupa, Pak, nama Kementerian Luar Negeri saat itu, Pak. Tapi di situ resmi nggak ada tunjukkan ya? Ya, Pak, nanti maksud saya itu secara spesifik saya bahasnya di pembahasan, Pak. Ya, memang. Tapi paling tidak tergambar sedikit saja. Karena ini kan lonjakan cuma ada satu paragraf yang cerita itu. Iya, Pak. Karena udara bisa terkoneksi lama, dipimpin oleh Arab Saudi, bla terus loncat lagi seperti kasus pelanggaran negara. Jadi kronologis cerita itu sehingga kemudian muncul tuntutan tanggung jawab itu belum tergambar terbelakang. Ya, jadi fakta-faktanya gitu. Karena latar belakang itu kan harus menampilkan keadaan-keadaannya. Baik, Pak. Fakta-faktanya seperti apa, dan kemudian soalnya itu seperti apa. Baik, Pak. Maksudnya konvensi mengenai itu seperti apa mengaturnya kalau misalkan terjadi atau ada kerusakan akibat bom, ya, nah itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab di situ. Menurut konvensi siapa yang bertanggung jawab?
Disebutkan tidak? Disebutkan Pak dalam pasal 22 Konvensi Wina Pak. Di halaman 3 Pak. Ya. Di situ ini kalau misalnya dari bahasa Indonesia, tempat misi tidak dapat diganggu gugat, agen dari negara penerima tidak dapat memasukkan mereka kecuali dengan persetujuan dari kepala misi. Yang kedua, negara penerima berada di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi tempat misi dari gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan kedamaian misi atau penurunan martabatnya. Kemudian yang ketiga, tempat misi, perabotan mereka dan properti lainnya di atasnya dan sarana transportasi misi harus kebal dari pencairan, permintaan, keterikatan, atau eksekusi, Pak. Yang bertanggung jawab negara Arab Saudi seharusnya, Pak. Ya, itu sudah di situ. Tidak disebutkan, Pak. Ini kan dalam konteksnya untuk meminta pertanggungjawaban, ya? Ya Pak. Minta pertanggungjawaban, ya, berdasarkan konvensi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kronologi cerita itu paling tidak bisa terbayang tergambar. Karena kita memiliki poinnya, kan? Alurnya itu gimana? Nanti kemudian ada kaitan dengan konvensi. Konvensi itu seperti apa? Dan kemudian masuk juga harus masuk sedikitnya. Apakah negara-negara itu telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini? Indonesia sudah ratifikasi itu? Belum Pak. Hah? Udah Pak, Kementerian Arab Saudi. Perdana Menteri. Arab Saudi. Jadi bagi Arab Saudi kasus ini dia sudah melakukan. Bukan, saya tanya, negara Arab Saudi sudah ratifikasi konvensi dengan satu? Oh, tidak Pak. Benar, dari mana buktinya ada? Yang tidak. Karena ratifikasi itu apa? Dimasukkan ke dalam undang-undang nasional kan Pak? Konsep tujuan baik dinyatakan diri terikat, ya, menyatakan diri dengan ratifikasi itu menyatakan diri terikat pada perjanjian. Ya, baik Pak. Menyatakan diri terikat pada perjanjian. Ya, dan prosesnya ada macam-macam, ya, ada acceptance, ada aksesi, ya, ada signature. Negara cuma signature itu sudah sudah melakukan tindakan konsen tujuan baik itu. Dengan ratifikasi tadi dengan proses menyatakan persetujuan dengan parlemen, mekanisme undang-undang ataupun itu yang disesuaikan dengan peraturan di negaranya dan ketentuan aturan undang. Nah, ini kan acceptance, aksesi setelah terjadinya atau berlakunya perjanjian. Nah, ini penting, ya, karena nanti konvensi itu bisa diterapkan atau berlaku untuk yang melakukan ratifikasi akan terikat pada perjanjian. Jadi segala ketentuan konvensi itu berlaku untuk negara yang melakukan ratifikasi. Itu ada reservasi. Nah, ini penting untuk muncul, ya. Baik Pak. Termasuk juga ada pihak lain Yaman nih, ya. Ini makanya Yamannya berusaha melindungi kedutaan apa tidak, apa Arab Saudinya yang sengaja melakukan tembakan ke Indonesia. Nah, ini penting. Siapa yang mau dituntut dibuat oleh Indonesia? Apakah Yaman yang tidak mampu melindungi kedutaan besar Indonesia di sana? Apakah Arab Saudi? Ya, hal ini kan Arab Saudi mungkin nggak sengaja hanya terkena makanya sama itu. Nah, ini itu harus muncul kalau mau. Pasti disesuaikan dengan konvensi itu di mana dunia. Kalau menjadi kerusakan dan sebagainya, apakah negara perusak dan sebagainya, apakah negara penerima di situ kan? Baik Pak. Negara penerima di situ. Negara penerima kan berarti masuknya dalam ini aman. Ya, harus memiliki. Ini penting, ya. Terus Bapak ini nanti identifikasi 1 dan 2 sama ya? Ini negara.
Jadi untuk komunikasikan sebenarnya kita coba identifikasi untuk 1 dan 2, bagaimana tanggung jawab negara penerima, kalau ini bagaimana tanggung jawab negara Saudi, ya, makanya masih apa namanya, tadi yang saya sampaikan belum sudah terbelakang. Ya, sebetulnya ini mau dituntut siapa sama kayak ada negara penerima dalam konteks ini kan negara yang atau negara pelanggar, misalkan negara yang melakukan tindakan serangan dan akhirnya kita kedudukan besar apa namanya Indonesia di Myanmar. Teori pakai apa kerangkanya? Teori yang dipakai apa? Teori tanggung jawab negara, Pak. Karena objeknya itu gedung perwakilan diplomatiknya, Pak. Objek case yang saya akan teliti, Pak. Jadi saya rasa cukup untuk memakai teori tanggung jawab negara, Pak. Ya, karena substansi yang mengangkat dalam skripsinya adalah permintaan pertanggungjawaban. Ya, ya Pak. Terus sekarang di dalam fokus sebenarnya dari mana konsep tanggung jawab hukum internasional itu? Siapa bentuknya seperti apa? Baik Pak. Hanya satu teori. Cuma satu teori aja Pak. Oh, penelitiannya gimana rencananya? Di perpus kampus sama perpusnas Pak. Perpus fakultas sama perpus kampus sama perpus UNAS. Sama perpus di dekat Kota Tangerang Pak. Perpus di Tangerang? Iya Pak. Perpus apa? Dekat alun-alun Pak. Perpusda. Perpusda. Untuk hukum internasional kayaknya cukup lengkap lah Pak. Nanti saya coba Pak. Di Perpusda Banten juga Pak. Ya. Konfirmasi Kementerian Luar Negeri terkait hal ini sampai sejauh mana? Mau juga sih Pak. Mau juga sih Pak. Ada Pak. Ya, masih coba ya. Bagaimana misalkan kalau ini respon-respon dari pihak-pihak terkait misalnya ya, mempertanyakan misalnya. Ini sudah menjadi persoalan internasional ya. Baik Pak. Kalau kami bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Saudi. Pak. Bisa tanya misalnya di sana ya. Yang penting karena tadi ada tiga negara yang menjadi terkait dalam Indonesia, Arab Saudi, Yaman. Juga yang ini menjadi fokusnya dari mana? Apakah memang mau fokus untuk concern ke pertanggungjawaban Yaman ya sebagai negara penerima, ya? Apakah negara Saudi sebagai negara pelanggar? Baik. Siapa? Kalau dari Kementerian Luar Negeri ke siapa? Minta pertanggungjawaban ke ini Pak, Menteri Luar Negeri Arab dulu Pak. Arab Saudi. Iya Pak. Terus respon Arab Saudi gimana? Respon Arab Saudi katanya dijanjikan untuk ditanyakan lagi kepada pemerintah Arab di Riyadh. Ternyata sampai saat ini belum ada bentuk dari pernyataan dari Arab Saudi juga Pak. Bisa aja sebenarnya bisa sesuai aja. Ya Pak. Ini kan titik fokusnya permintaan Saudi. Ya. Ya Pak. Ya. Jadi terus kita kasusnya fokus begitu saja kan, tidak ada kelanjutan. Ini ceritanya progresnya
Ya, bagus sekali kalau kami bisa menggali informasi itu. Kemudian pihak yang kompeten, relevan untuk melakukan komunikasi itu. Dan kami ini masih ada di sini, ya, bagus sebetulnya. Apakah memang dalam konvensi sebetulnya siapa yang dimintakan tanggung jawab pada negeri dalam kewajiban untuk melindungi bangsa? Ya Pak. Nanti bab 3 objeknya coba kamu lihat di kasus ya. Ini jangan sama dengan itu. Jadi bab 4 juga analisis ya, nanti itu kan sudah ada analisis tanggung jawab negara ya, bagaimana kemudian pengelolaan. Di bab 4 nanti objek dan juga analisis. Kita satu usaha itu ilmu ya diperbaiki ya. Baik Pak. Jadi sudah ya. Oke, ada klarifikasi saudara? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sudah cukup. Sudah cukup Pak. Baik, berikutnya mohon kesediaannya Bapak Dilardo Presiden Jaya untuk membahas saudara dari waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Kandi, menjid Pak Kandi dan Pak Daniel, Pak Kandi, atas nama Daniel dari yang judulnya menarik ya, ada kasus terkait dengan ledakan bom. Ini kita mempertanyakan bagaimana responsibel dari negara penerima, negara pemiliknya. Jadi sudah dipaparkan dan sudah dikupas semua oleh Pak Irfan terkait dengan substansi. Mungkin saya lebih ke penulisan dan yang kedua, namun saya juga sedikit nanti menyinggung identifikasi masalah dan lokasi. Yang pertama terkait dengan penulisan dari footnote ya. Dari footnote sudah hampir berapa persen, 50% ke atas sudah sesuai dengan panduan ya, tapi ada beberapa yang masih salah. Seperti halaman dulu kita pakai hal boleh, biasanya kalau saya HLM ya, nggak pakai hal ya, halamannya HLM. Kemudian yang kedua ada yang rata kiri, ada yang rata kanan kiri, harusnya rata kanan kiri semua justify, dikontrol aja justify. Tadi PT sudah. Selanjutnya objek. Kalau objek itu pakai namanya dulu baru objek, jangan objek doang. Kamu objek yang mana contoh objek ini. Objek koma dulu, harusnya ada nama dulu. Misalkan Belardo objek baru halaman. Malah nggak pakai judulnya, kecuali Belardo-nya ada dua, baru dia objek judul halaman. Belardo objek halaman berapa? Ini objeknya nggak jelas, kamu objek hukum internasional kontemporer namanya siapa, objek yang mana? Jadi nama dulu baru objek ya. Baik Pak. Oke, next identifikasi masalah. Nah ini pertama bagaimana, kedua apakah ya? Nah, bagaimana itu berarti untuk mengetahui dan menganalisis. Kemudian yang kedua, apakah kalau saya sih sepanjang 10 tahun saya, apakah itu untuk menguji? Jadi bukan hanya mengetahui, karena ada yang kamu uji di situ bentuk pertanggungjawaban itu terhadap kerusakan dia memang sudah sesuai ya. Jadi menguji pertanggungjawaban itu apakah sudah sesuai dengan konvensi. Jadi bukan hanya mengetahui di situ tujuannya. Jadi itu examine. Jadi pertanyaannya apakah, maka jawabannya menguji. Oke, selanjutnya lokasi tadi sudah dibahas sama Pak Kabit ya. Saya sangat appreciate ya kalau kamu mau kementerian luar negeri. Jadi saya langsung menggarisbawahi Pak Kemlu ini bagus berarti kan. Sesuai dengan arahan Pak Kabit juga bagus buat Kemlu.
Tapi saya perlu mengingatkan kalau kamu tidak hanya pustaka, Bapak Ibu itu kalau mau wawancara, ngambil data, saya ingatkan itu waktunya dibutuhkan space yang panjang karena tidak langsung direspon, ada surat dulu masuk, nanti disposisi kemana, dan itu bisa panjang perjalanan, bisa sebulan. Nah, jadi diperkirakan waktunya, jangan sampai kamu nanti kelilingan mengambil data, pusing, nggak tahu apa yang akan kamu hadapi. Ya, Pak. Nah, artinya kan kamu bakal hadapi akan panjang di perjalanan. Jadi lebih cepat proses pembuatan ininya, gitu ya. Baik, Pak. Jadi jangan di tengah-tengah nanti kamu pusing di Jakarta sana, nggak ada kabar, nggak ada apa. Nah, saya dulu S2 di Kementerian Luar Negeri, tapi dibantu sama profesor saya di telepon, jadinya cepat. Nah, kalau nggak dibantu kayaknya lama ya, jadi perlu strategi. Gitu. Minta ya. Nggak, saya itu profesor saya langsung gitu ya. Dan salahnya saya nggak menjaga link ya, harusnya saya minta stafnya apa dulu pas bikin karena masih mahasiswa masih nunggu juga dulu ya, harusnya saya minta sekretarisnya kayak apa kayak dulu ya. Saya juga ke dinas hidrografi oceanografi TNI AL. Nah itu yang lama karena nggak ada orang dalam. Nah itu makanya saya ingatkan ke kamu itu prosesnya panjang, jadi perlu dipakai strategi ya. Baik, Pak. Kemudian ada beberapa kata di awal kalimat yang tidak tepat ya. Nah, ini mesti kamu baca satu-satu karena pembimbing nggak mungkin baca sampai ke detail itu sedetail itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab akan ini. Bukan hanya pembimbing, ini harus kamu baca ya. Baik, Pak. Seperti di awal setelah titik ada dan, ada yang, masa di habis titik ada dan, ada yang, kan tidak tepat ya. Kemudian penulisan konvensi harus lengkap ya, konvensi bina benar-benar tentang apa ya. Karena ada yang tidak lengkap. Kemudian sudah data isi, nggak ada yang berbahas hadir. Dapat pustaka, penulisan buku sudah benar, sepertinya penulisan jurnal yang dulu. Kalau di daftar pustaka itu beda dengan footnote. Iya, Pak. Nanti dibaca di panduannya. Oke, mungkin itu Pak Kabir. Overall sudah bagus. Tinggal beberapa revisi saja. Baik, terima kasih Pak Direktur Kasih atas waktunya. Sebenarnya saudara Ferry sudah dicatat semua dengan baik. Sudah, Bapak. Baik, berikutnya mohon kesediaannya kepada pemerintah SKRK. Doa saudara Ferry, waktu berdekat dipersilakan kepada saudara. Tadi penulisan kamu benar kacau. Ya, Pak. Pengutipan, khususnya di latar belakang, ada dalam pemerintah bisa memperhatikan di poin ini. Misalnya di halaman 7 gitu. Jadi itu kalau pakai yang besar semuanya. Karena kan bisa lihat punyanya. Siapa punya kelihatan? Janet. Janet, Pak. Tiap hari siapa? Tiap hari. Masa nggak bisa lihat contoh? Iya, dia seniornya dia ada. Berlalu dapatkan. Jadi kalau mereka bimbingan di rumah itu punya nomor aja di jalan. Tinggal ini Pak Kabir. Oh iya, judulnya tadi saya lupa double. Ada double. Iya, Pak. Ya, jadi itu ya, jangan nanti coba perhatikan ya. Jadi seharusnya judul yang mau teliti itu ditulis di bagian terakhir dari latar belakang. Jangan di tengah-tengah. Baik, Pak. Jadi penelitian yang lain itu sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ya, perhatikan ya. Terus pengutipan misalnya, saya belum masuk ke substansi ya. Itu harus menjawab ke dalam. Jadi kalau 4
ke atas itu harus satu spasi dan harus dicolok ke dalam. Kalau kurang dari 4, jangan tulisan seperti biasa saja. Oke, kita masuk ke substansi. Kenapa tertarik mengenai tentang ini? Pertama saya tertarik Pak karena pertama ya saya tertarik dengan konflik-konflik yang ada di Yaman juga Pak. Kebetulan ada negara kita sebagai bisa dibilang sebagai korban juga Pak, dan jadi saya semakin tertarik Pak, untuk membahas case ini Pak. Menjawab itu seperti ini. Saya tertarik dengan pernyataan ini karena di dalam konvensi ini itu mengatur tentang bla bla bla, namun faktanya seperti ini. Kamu dan saya tanya kenapa tertarik sama pernyataan segala, memang ada cewek lain. Memang jelas kan? Ya Pak. Saya suka sama dia karena begini Pak. Memang banyak cewek lain tapi dia beda gitu. Ya Pak. Dia perhatian, dia apa gitu. Apa sih itu negara penerima? Negara penerima negara yang mempunyai hubungan bilateral Pak terhadap negara yang lainnya Pak. Gimana? Negara penerima itu negara yang punya hubungan bilateral terhadap negara pengirim Pak. Yang punya hubungan bilateral dengan negara pengirim. Negara pengirim. Itu. Ceritakan sedikit terkait dengan case ini. Mulai dari fakta-fakta hukumnya seperti apa yang jadi masalah. Ini kesempatan tadi kan jadi 2 jam kan? Studinya 2 jam. Jangan Pak. Jangan Pak. Silakan, ceritakan juga. Jadi di Yaman itu sedang berlangsung konflik Arab Spring Pak. Itu berlangsung. Mulai kapan? Jadi pada tahun sekian terjadi sebuah konflik antara Yaman dengan Arab Saudi. Begitu dong kalau bicara tentang fakta-fakta hukum itu. Jadi waktu tahun 2010 itu ada konflik Arab Spring Pak di Tunisia. Berawal dari negara Tunisia. Nah, setelah itu banyak tuh pemberontak-pemberontak di beberapa negara-negara Arab lainnya yang ingin melakukan revolusi seperti Tunisia, Pak. Akhirnya di Yaman pun terjadi pemberontakan antara kaum Houthi dengan pemerintah Yaman. Nah, lalu koalisi negara Arab ini membentuk sebuah koalisi lagi untuk membantu pemerintah-pemerintah di negara Arab tersebut pakai Yaman atau Tunisia dan lain-lainnya, Pak. Nah, pada tahun 2015 silam tanggal 20 itu negara Arab Saudi melakukan sebuah serangan, Pak, yang sebenarnya titik koordinatnya itu ke arah gudang persenjataan kelompok Houthi. Nah, terus setelah berhasil melakukan penyerangan, tapi ada imbasnya, Pak. Imbasnya itu mengenai gedung perwakilan diplomatik Dubes RI, Pak. Berarti jarak antara target dengan kedutaan besar Indonesia yang ada di Yaman itu berdekatan? Cukup dekat, Pak. Tidak berdekatan, Pak. Yang saya baca, Pak. Karena kan dalam menembakkan sebuah rudal itu kan harus diketahui bahwa titik koordinat sekian, batas efek samping dari sebuah serangan itu sudah ditentukan pada titik koordinat sekian gitu. Ya, misalnya 100 meter dari objek target. Nah, kemudian apa alasannya sehingga kemudian Arab Saudi, apa alasan Arab Saudi yang dikemukakan oleh kepala pihak Indonesia terkait dengan ledakan ini? Apa? Alasan daripada Arab Saudi. Nah, jadi setelah tanggal 21 setelah insiden terjadinya pemboman itu ada konvensi Asia Afrika, Pak. Nah, lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta atau memanggil tuh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk mempertanyakan tentang hal ini. Lalu si
Kementerian Luar Negerinya Menlunya Arab Saudi cuman berjanji akan menyampaikan case ini tuh ke pemerintah pusat di Riyadh, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan. Bagaimana Yurgen bisa mengetahui bahwa sampai sekarang belum ada? Saya baca dari berita-berita, Pak. Hanya begitu aja. Iya, Pak. Kita harus ke sana ya, kedutaan Kementerian Luar Negeri, ataupun kedutaan koordinasi. Soalnya berita-berita banyak perkembangan case itu tidak dimuat di Kompas. Terpikir banyak. Di RCTI metode itu tidak ada. Misalnya kami itu jadi tapi lebih ininya karena ini terkait dengan objek penelitian maka perusahaan memang Kementerian Luar Negeri. Saya kira sudah diselesaikan. Mas karena menunggu dan media juga belum berapa kali baca koran? Kok baca koran fisik? Belum pernah, Pak, tapi baca koran di media. Saya sering baca koran online. Online setiap hari? Ya setiap hari, Pak, cukup sering lah, Pak. Setiap hari? Nggak setiap hari, tapi cukup sering aja, Pak. Sekali sebulan? Sering ya? Seminggu ya paling 4 kali. Kalau mengatakan tiap hari saya akan tungguin apa yang kamu baca. Enggak ya? Jarang, tahu jarang lah. Kalau bisa baca. Jadi nanti ke sana ya. Baik, Pak. Kalau tidak ada di lokasi penelitian, kamu tambahkan. Baik, Pak. Tadi Pak pimpinan sidang bertanya terkait dengan teori. Teori apa yang digunakan? Teori tanggung jawab negara, Pak. Kenapa menggunakan itu? Apa korelasinya teori itu dengan Karena yang saya bahas substansinya kan tadi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik itu, Pak. Nah, secara rinci case yang saya bahas dalam penelitian saya ini tentang bentuk tanggung jawab negara. Apa sih tanggung jawab itu? Mungkin seperti contoh di mana negara itu bertanggung sebuah kebijakan yang berlangsung pada dalam dunia hukum internasional. Kalau bicara tentang tanggung jawab, maka wujud dari tanggung jawab itu seperti apa? Apakah hubungan badan? Bentuk dari tanggung jawab itu kayaknya moral, Pak. Moral saja. Yakin kamu? Kamu pacaran dengan nyawa sekian tahun. Kamu sudah saudara dari A sampai Z. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya menjaga, Pak. Ya, berarti kan tidak moral kan? Iya, Pak. Tanggung jawabnya dikasih gitu. Iya, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang tanggung jawab itu kan itu selalu cenderung bicara tentang privat, ya, denda, kan gitu kan? Iya, Pak. Bukan dengan hubungan badan. Nah, ini kan bicara tentang tanggung jawab nih, tanggung jawab dari Arab Saudi akibat kerusakan gedung perwakilan itu. Kira-kira bentuk tanggung jawab itu seperti apa? Dalam penelitian yang lain yang dikutip oleh politik, seperti apa bentuk tanggung jawab? Saya baca juga, Pak. Jadi kayak seperti ini tuh juga pernah terjadi, Pak, antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina pada waktu itu, Pak, di tahun 99. Ya. Jadi Amerika Serikat itu melakukan serangan udara juga, Pak, yang berdampak dengan hancurnya gedung perwakilan diplomatik negara Rakyat Cina. Jadi pada tahun itu di situ Amerika itu meminta maaf, Pak, secara langsung dan mengganti kerugiannya negara Republik Rakyat Cina dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh mereka berdua, Pak. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang tanggung jawab, jadi
apa yang Ferry sampaikan merupakan bahwa dalam kasus seperti ini kemungkinan atau dalam kasus yang lain juga berbeda misalnya dan kemungkinan yang akan tentu Ferry harus membedakan dengan isi dari teori tanggung jawab itu tanggung jawab itu begini. Oke, Pak. Jadi manfaat daripada teori itu di dalam sebuah penelitian adalah untuk membackup argumentasi kita di dalam misalnya. Jadi teori itu jangan hanya sebagai listrik doang, nempel doang di situ tetapi tidak dimanfaatkan. Jangan. Ya. Makanya beberapa pakar mengatakan makanya pakai banyak teori. Ya. Kalau satu teori saja itu sudah cukup. Pakai 3 teori tidak dipakai juga. Baik, Pak. Itu ya. Jadi apa adalah yang pertama turun lapangan, tidak mau turun lapangan. Yang kedua adalah pastikan bahwa teori yang digunakan benar-benar bermanfaat, mendukung argumentasi atau analisis Baik, Pak. termasuk teknik penelitian benar dulu semuanya baru lanjut. Terus mana sih jalan nih? Dari taruh di luar itu, dia mah gitu. Taruh di luar itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Daniel atas sarannya. Ya, Ibu Ferry sudah dicatat semua masukan-masukan. Sudah pada pemilu sudah telah ya. Kita mencatat semua masukannya tadi, ya, dan sekali ya ini untuk memperkuat saudara ketika nanti proposal ini layak untuk dilaksanakan. Ya. Baik, tadi Pak Fandi konfirmasi, Pak Fandi. Oh, dia sudah bertemu. Tadi konfirmasi kendala jaringan. Berbicara masalah volume posisi. Oh, dia yang bergerak yang di situ ya? Iya, Pak. Online ya, operasinya. Oke, jadi konfirmasi lewat WA, nanti Ibu Ferry silakan komunikasi via online, tapi setelah sinyalnya nanti bagus. Nanti paparnya akan ngomong, dia akan terpisah. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, ada apa? Closing statement, saudara? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Kamu udah tadi cukup aja di amal ya. Ya, tolong diingat semua masukan-masukan tadi, Pak ya. Maksudnya tadi hampir sama saya, Pak Wilanto, dan juga tadi Pak Daniel, satu pembimbing hampir sama. Ini dulunya harus dikonfirmasi nih ke Kementerian Luar Negeri, ya. Jadi karena ini ceritanya putus. Ya, Pak. Pertama banyak nih masih tidak lanjuti kok sampai Kemenlu udah selesai lagi ada apa gitu. Ya. Kalau itu putus aja. Kalau itu kenapa Kemenlu? Jadi Kemenlu kagak tidak ingin melakukan ini, Pak, tidak ingin melakukan apa? Nggak ingin menuntut secara internasional karena emang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab itu sudah berlangsung lama, Pak. Jadi Kemenlu pada saat itu bilang untuk ya selesaikan masalah ini dengan jalur diplomasi aja. Jadi tidak perlu untuk naik ke tingkat internasional, Pak. Karena hubungan bilateral yang sudah berlangsung lama. Iya, maksudnya kan nanti tetap harus ada konfirmasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Tidak serta-merta seperti itu. Terus juga nanti titik fokusnya kan kamu mau ke siapa? Pak Yaman juga tadi disebutkan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ya, nanti itu kan menjadi kesimpulan atau menjadi analisis saudara dari pernyataan itu nanti. Kan apakah nanti kok Pak bisa seperti itu? Kenapa tidak dilanjutkan? Semata-mata hubungan diplomatik atau memang di sini posisinya lemah Indonesia? Nah, itu jelas nanti informasi itu disampaikan ke kita hasil kamu wawancara itu, ya. Dari sumber yang langsung. Boleh jadi ini kalau diminta penuntutan atau dimintakan pertanggungjawaban posisi kita lemah, kita malah tidak maksimal hasilnya. Ya, untuk apa diteruskan? Sisi hukumnya begini
Ini misalkan. Tadi yang mau sebutkan tadi sebetulnya kewajiban ini ada pada yang ada pada Saudi. Kan? Ya. Karena bunyinya di konvensi itu adalah negara penerima yang harus melakukan perlindungan seperti itu. Apakah negara pelanggarnya di sini siapa? Tapi koalisi Arab di sana ini berarti banyak pengetahuan kita yang belum tahu tentang situ. Maka dimintakan konfirmasi dari sumber yang kompeten. Itu ya jawabannya seperti apa, apakah ngambang begitu saja dan lain sebagainya. Tadi kalau diteruskan kita tidak dalam tanda kutip kita kalah misalnya atau malah malu-malu kita sebagai sebuah negara yang tidak paham. Gitu. Ya, kamu sebutkan di konvensi kita tahu jawaban segala macam. Ini kan jadi presiden lagi ini. Ya, maka timbal balik misalnya resiprositas dan sebagainya lah ini kan ada asas kalau mungkin terlalu melebar paling tidak Anda sebagai satu tahu mendeskripsikan posisinya itu ada posisi begini versi sumber Kementerian Komunikasi. Karena di cerita kamu kan putus tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Gitu. Nah, pada waktu itu juga apakah sudah pemerintah bisa mengirimkan nota diplomatik, nota protes misalkan? Sudah ada belum bukunya mana itu bisa dimasukkan? Kalau belum, atau baru pernyataan dari juru bicara dan sebagainya. Itu kan waktu juga merepresentasikan pemerintah. Iya Pak. Ya, jadi itu harus dikejar. Tadi saya sepakat ya dengan Pak Daniel tadi pembimbing itu Pak Daniel juga ya. Ya, akan untuk dicoba jangan sampai ditemani sama Janet dan kemudian Risma kamu. Ya Pak. Ya, oke itu saja mungkin silakan untuk. Sebenarnya terima kasih untuk para penelaah. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan saudara Abdullah ini. Ini mati. Ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Daniel SHMH selaku penelaah 1, kepada yang terhormat Bapak Fani Sitamala SHLLM selaku penelaah 2 dan Sekretaris Bidang Hukum Internasional, kepada yang terhormat Bapak Hilton Karmaputra SHMH selaku penelaah 3 dan dosen pembimbing 1, dan kepada yang terhormat Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku dosen pembimbing 2 dan penelaah 4. Terima kasih kepada para penelaah dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi hari ini. Oke, tolong izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul
pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia ditinjau dari Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Yang pertama mengenai latar belakang. Pada tahun 2019, Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung KSPN tersebut, dilaksanakan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo. Namun, pelaksanaan proyek tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk pada konservasi, mengganggu ruang kehidupan masyarakat sekitar di Taman Nasional Komodo, mengganggu kehidupan komodo yang membuatnya semakin terancam punah, dan mengganggu keseimbangan serta kelestarian lingkungan. Kemudian, pelaksanaan proyek tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat yang disebabkan oleh kecemasan akan berdampak pada nilai-nilai universal luar biasa Taman Nasional Komodo. Atas kecemasan tersebut, para pegiat lingkungan dan konservasi mengirimkan surat kepada UNESCO yang berisikan informasi mengenai mega proyek di Pulau Rinca dan konstruksi fasilitas pariwisata di Pulau Padar. Menanggapi surat tersebut, UNESCO meminta Indonesia untuk menyerahkan AMDAL pada Komite Warisan Dunia dan menghentikan semua proyek infrastruktur yang dapat berdampak pada nilai-nilai luar biasa Taman Nasional Komodo pada 30 Oktober tahun 2020. Identifikasi masalah pada skripsi ini adalah yang pertama, iya Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana mekanisme perlindungan warisan alam dunia menurut Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo ditinjau dari Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme perlindungan warisan alam dunia menurut Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo ditinjau dari Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Untuk kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan teoritis, terdiri dari untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya. Kemudian menambah literatur kepustakaan hukum internasional berkaitan dengan kajian tentang pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia ditinjau dari Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Dan yang terakhir, menambah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai perlindungan warisan alam dunia. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Yang pertama, untuk menjadi pijakan bagi pemerintah Indonesia untuk tetap mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo agar sesuai dengan perlindungan nasional dan internasional terhadap warisan dunia sebagaimana yang tertuang dalam Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan wawasan bagi masyarakat serta lembaga pemerhati lingkungan untuk terus menambah upaya dalam melakukan konservasi terhadap komodo sebagai satwa yang terancam punah. Kemudian yang terakhir, untuk menambah kesadaran bagi pemerintah di kawasan Taman Nasional Komodo untuk tetap memberikan ruang penghidupan bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Komodo. Metode penelitian yang dilakukan terdiri dari yang pertama metode teoritis normatif, kemudian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, dan lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Universitas Untirta, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada bab 2 ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang terdiri dari teori konservasi,
dan juga prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Konservasi sendiri memiliki arti sebagai pengelolaan biosfer secara bijaksana untuk keperluan manusia agar dapat memberikan manfaat bagi generasi masa kini dan menjaga kapasitasnya untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan generasi yang akan datang secara berkesinambungan dengan tindakan yang meliputi pemanfaatan secara lestari, perlindungan, peningkatan mutu lingkungan, rehabilitasi, dan pengawetan. Kemudian, berdasarkan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, setiap negara itu memiliki kedaulatan untuk memiliki, memanfaatkan, dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan kebijakan tentang lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya serta meningkatkan tingkat perekonomian negaranya. Kemudian, pada bab 3 akan membahas tentang tinjauan umum mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo. Yang pertama, terdapat landasan yuridis mengenai pelindungan warisan dunia. Seperti yang diketahui, landasan yuridis pelindungan warisan dunia ialah Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 yang dibentuk pada tanggal 16 November tahun 1975 dan 16 November 1972 dan mulai berlaku ketika diratifikasi oleh 20 negara pada 17 Desember 1975. Kemudian proses inskripsi warisan dunia, yaitu untuk mendaftarkan potensi suatu situs atau lokasi geografis dari suatu negara untuk menjadi warisan dunia. Kemudian ada sejarah Taman Nasional Komodo, di mana penelitian mengenai komodo ini telah dilakukan sejak tahun 1910. Setelah penangkapan komodo pada tahun 1910 tersebut, pemberita mengenai adanya kadal besar di Pulau Komodo dan sekitarnya itu mulai menyebar luas hingga ke luar negeri. Kemudian dari pemberitaan tersebut mengundang para naturalis untuk meneliti komodo di Indonesia. Dan sejak penelitian itu dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan mengenai untuk perlindungan komodo dan yang terakhir mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo. Konsep desain dari pariwisata premium ini dirancang oleh arsitektur terkenal Nusantara yang bernama Yori Antar. Pada bagian dermaga ini dilakukan sedikit perubahan, seperti yang dapat terlihat pada PPT-nya, bahwa bentuk dermaga ini awalnya hanya berbentuk satu garis lurus, kemudian pada pembangunan ini berubah menjadi seperti huruf Y. Huruf Y ini diambil dari bentuk lidah komodo atau tongkat milik ranger dari Ranger Komodo di Taman Nasional Komodo. Kemudian terdapat pula elevated deck. Jadi elevated deck ini digunakan untuk para wisatawan yang datang untuk melihat komodo. Elevated deck ini dibangun setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Kemudian terdapat pula tempat penginapan untuk para peneliti, ranger, dan pemandu wisata. Tempat ini juga dibuat di atas setinggi 2 meter di atas permukaan tanah. Yang terakhir, seperti ini konsep desain penataan kawasan Pulau Rinca secara keseluruhan. Pembangunan ini dilakukan di atas area yang sudah ada, jadi tidak mengambil lahan baru. Hasil dari penelitian ini terdiri dari yang pertama, perlindungan terhadap warisan alam dunia diatur dalam pasal 4 hingga pasal